Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mata pelajaran informatika, itu yang mengampu adalah Bu Guru. Perkenalkan dulu, nama Bu Guru adalah Rini Setiani. Boleh kalian panggil dengan Bu Rini. Untuk mengawali pelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita bersama-sama berdoa dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak. Semoga apa yang menjadi kegiatan kita dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, Bu Rini akan menyampaikan kompetensi dasar semester 1 Informatika kelas 7. Yang pertama adalah mengenal pemfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi. Yang kedua, mengamati saat sebuah piranti, misalnya HP, tablet, dihidupkan sampai siap dipakai. Kemudian yang ketiga, mematikan komputer dengan benar. Yang keempat, menjelaskan bermacam-macam interaksi dengan antarmuka standar berbagai piranti. Kemudian yang kelima, mengenal data berupa rangka dan hasil penghitungan rumus dan cara menyimpan serta mengaksesnya. Kemudian membuat sebuah sheet yang mengandung data, rumus, dan hasil pemakaian beberapa fungsi. Kemudian memahami program visual dari demo dan tutorial, mengenal cara kerja dan objek-objek lingkungan pemrograman visual yang dipakai. Dan yang terakhir adalah meniru, menulis ulang sebuah program sederhana di lingkungan visual untuk berkenalan dengan lingkungan. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM di kelas 7 ini adalah 70. Dan kita sekarang masuk pada bab 1, yaitu tentang pemfungsian komputer. Pada kali ini, Bu Rini sampaikan kompetensi dasarnya yang sudah Bu Rini bacakan tadi, yaitu mengenal pemfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi, mengamati sebuah piranti, misalnya HP, tablet, dihidupkan sampai siap dipakai, mematikan komputer dengan benar, dan menjelaskan bermacam-macam interaksi dengan antarmuka standar berbagai. Untuk yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi perangkat keras dan sistem operasi, menjelaskan perangkat penyusun komputer, menjelaskan program aplikasi dan cara menggunakannya, dan menyajikan program aplikasi dan cara menggunakannya. Yang pertama, Bu Rini perlihatkan gambar komputer dulu anak-anakku. Di sini ada 2 unit komputer, kemudian 1 unit laptop. Kita masuk pada subtema yang pertama, itu adalah pemfungsian perangkat keras dan sistem operasi. Bu Rini kenalkan dulu 3 komponen utama komputer. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras, yaitu komponen fisik dari sebuah komputer. Itu adalah perangkat yang bisa kita pegang, kemudian bisa kita gunakan. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak, yaitu komponen lunak yang berisi berbagai macam aplikasi atau program. Contoh software itu kalau misalnya di HP seperti WhatsApp,
games, itu, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah brainware atau penggunanya. Bisa disebut sebagai operator, admin, programmer, ataupun user. Nah, ini gambarannya anak-anakku. Ini hardware-nya, software atau program yang kita gunakan. Ini adalah penggunanya. Nih. Kemudian, ketiga unsur itu harus ada anak-anakku, tidak boleh salah satu aja, tidak ada. Ada hardware-nya, ada software-nya, tapi tidak ada yang menggunakannya, itu nanti komputer tidak akan berjalan dengan baik. Dan antara pengguna atau brainware dengan hardware itu dihubungkan oleh sebuah sistem operasi atau software sebagai perantara. Kita perkenalkan dulu yang namanya hardware atau perangkat keras. Ada hardware input atau media masukan, ada output, ada perangkat pemroses. Kemudian ada casing, ada perangkat tambahan, kemudian media penyimpanan. Untuk input atau media masukan, itu Bu Rini contohkan adalah keyboard. Untuk input itu maksudnya media masukan itu bagaimana anak-anakku? Adalah alat yang digunakan untuk memasukkan sebuah data. Data itu bisa berupa gambar, bisa berupa huruf, angka, tanda baca, ataupun suara. Kemudian contohnya adalah keyboard. Merupakan papan ketik yang berguna untuk memberi perintah kepada komputer. Ada mouse yang digunakan untuk mengklik menu atau tombol yang ditampilkan dalam layar. Kemudian ada joystick. Nah, ini yang gemar main games ya. Untuk memainkan sebuah games pada komputer. Like pen, pointer elektronik yang biasa digunakan untuk menggambar teknis atau grafis dalam komputer. Nah, ini seperti bolpen, tapi dia bisa digunakan untuk menggambar dalam komputer. Ada mikrofon digunakan untuk memasukkan data berupa suara anak-anakku. Kemudian contoh yang lainnya ada scanner. Alat yang digunakan untuk memindai gambar atau tulisan. Scanner ini seperti mesin fotokopi. Kalau mesin fotokopi itu data berupa kertas, kemudian keluarnya berupa kertas. Kalau scanner ini data berupa kertas, kemudian dipindai, datanya itu berubah menjadi sebuah file, dimasukkan ke dalam komputer. Kemudian ada barcode scan. Perangkat yang digunakan memindai simbol, menangkap dan merubah kode bar menjadi data elektrik, lalu mengirimkannya ke komputer dengan format data yang sederhana. Ini contohnya kalau kalian ke swalayan itu pasti barang yang kalian beli akan di-scan kode batangnya. Kemudian ada output, media pengeluaran data. Yang pertama adalah monitor, layar yang digunakan untuk menampilkan program dan data yang sedang diproses. Nih, ada printer, alat yang digunakan untuk mencetak data ke dalam dokumen kertas. Ini kebalikannya dengan scanner tadi. Kalau scanner tadi kertas kemudian dirubah ke dalam file, kalau printer itu data berupa file dicetak menjadi data berupa kertas. Speaker, alat yang digunakan untuk mengeluarkan data berupa suara.
Kemudian ada LCD proyektor, perangkat yang digunakan untuk memproyeksikan atau menampilkan teks, gambar, atau video ke layar atau dinding dan membuatnya terlihat lebih besar. Untuk selanjutnya, Bu Rini perkenalkan perangkat pemroses atau yang disebut dengan CPU. Kepanjangannya adalah Central Processing Unit. CPU adalah perangkat hardware pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otaknya komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya sebuah program, termasuk aplikasi atau software di dalamnya. CPU bekerja dalam 3 peran. Peran yang pertama yaitu sebagai control unit, peran yang kedua sebagai internal memory, dan peran yang ketiga sebagai arithmetic logic unit yang disebut dengan ALU, itu untuk penghitungan. CPU yang lazim disebut prosesor diletakkan di dalam motherboard. Kemudian hardware yang selanjutnya adalah casing. Casing itu kotak besar hitam itu anak-anakku. Ini casing itu digunakan untuk meletakkan perangkat input, perangkat output, kemudian ada motherboard, hard disk, dan lain sebagainya. Ada di sini semua. Kemudian Bu Rini perlihatkan bentuk motherboard itu seperti apa. Nah, seperti ini. Motherboard itu adalah papan utama berupa PCB yang memiliki chip BIOS, program penggerak, jalur-jalur, dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat. Untuk CPU atau prosesor tadi diletakkan di sini anak-anakku, bentuknya kecil. Kemudian di sini ada slot memori untuk RAM, kemudian di sini ada slot grafis, kemudian dan lain sebagainya. Kita masuk ke perangkat tambahan atau periferal. Yang pertama, Bu Rini contohkan adalah headset, gabungan antara headphone dan mikrofon. Untuk headphone itu digunakan untuk mengeluarkan suara, untuk mikrofon digunakan untuk memasukkan data berupa suara. Kemudian ada Bluetooth sebagai teknologi komunikasi wireless atau tanpa kabel. Nah, ini biasanya digunakan untuk menghubungkan antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lain tanpa menggunakan kabel. Ada kartu jaringan atau LAN card, sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Modem merupakan singkatan dari modulator demodulator. Modem adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan internet, anak-anakku. Kemudian kita masuk pada media penyimpanan data atau yang biasa disebut dengan storage device. Bu Rini kelompokkan menjadi 2. Penyimpanan data internal atau yang ada di dalam komputer atau laptop. Itu ada penyimpanan data, contohnya RAM, Random Access Memory, tempat penyimpanan data sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi, RAM itu hanya sebagai penyimpanan data sementara saja pada saat kita menggunakan komputer. Contohnya pada saat kita membuka program Microsoft Word. Kalau di HP ya pada saat kita membuka program WhatsApp itu tersimpan sementara ke dalam RAM. RAM itu sifatnya volatil. Apabila listriknya mati, itu data yang kita buka tidak akan tersimpan ke dalam komputer. Nah, bentuk RAM itu seperti ini anak-anakku.
Kemudian yang kedua adalah ROM, Read Only Memory, tempat penyimpanan data permanen. Dan datanya itu biasanya diisi dari pabriknya sana berupa program dasar sistem komputer. Penyimpanan data eksternal itu seperti apa? Bu Rini contohkan flash disk, sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan dengan port USB. Nah, sudah tidak asing lagi bukan untuk kalian? Ada CD, kepanjangannya adalah compact disk, cakram optik digital yang digunakan untuk menyimpan data. Ada hard disk, sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis. Hard disk ini bisa masuk ke hard disk internal, kemudian hard disk eksternal. Penyimpanan eksternal itu adalah penyimpanan yang ada di luar komputer ataupun laptop. Jadi ditancapkan, bisa kita cabut lagi, bisa kita pasang lagi. Ada MMC, multimedia card. Media penyimpanan yang digunakan hampir semua peralatan elektronik, baik itu komputer, laptop, ataupun HP bisa menggunakan MMC. Untuk pertemuan kali ini, Bu Rini cukupkan. Sekian saja. Terima kasih anak-anakku sudah menyimak video pembelajaran jarak jauh dari Bu Rini. Ingat, jaga kesehatan, berdoa, beribadah menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga kita semua dihindarkan dan dilindungi dari penyakit berbahaya. Demikian saja, kita lanjutkan besok. Untuk tugasnya Bu Rini kirimkan di grup WhatsApp kita. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.